Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, saya Muara Rizky dan ini rekan saya. Cornelia Fitriani. Kami dari Fakultas Hukum Hang Tuah Surabaya sedang berada di salah satu media massa khususnya televisi di Jawa Timur, yaitu TVRI, dengan Bapak siapa? Saya Iwan Tuana Kota, Selaku. Ketua Tim Perencana dan Pengendalian Bidang Berita TVRI Jawa Timur. Baik Pak, mungkin langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Ya. Oke, apa yang mau ditanyain ini? Pers kan sering dianggap sebagai jembatan antara hukum dan masyarakat ya Bapak. Ya. Apa yang membuat pers memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antara hukum dan masyarakat? Baik, jadi kita tarik dulu ya, fungsi pers itu sebagai apa? Pers itu adalah sebuah pilar demokrasi, salah satu pilar demokrasi dalam penegakan, ikut mendukung dalam penegakan hukum dan sebagainya. Tentunya tidak lepas dan tidak lain dari peran pers itu sendiri, yakni sebagai media informasi. Dari tiga tadi perannya kan ada satu media informasi, di mana media informasi itu juga turut serta dalam menginformasikan beragam hal-hal permasalahan hukum di tanah air tentunya. Ya, banyak sekali kan kalau kita lihat peran pers itu misalkan memberitakan tentang bidang kriminalitas, kemudian tentang penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah, korupsi dan sebagainya. Disitulah peran pers sebenarnya. Memang ada konflik of interest, ada konflik on interest, itu artinya ada kepentingan-kepentingan tersendiri kalau kita bicara mengenai peran pers dalam dunia hukum, karena pers sendiri ini tidak terlepas dari industrialisasi kalau kita lihat sekarang. Ya kan, kalau adik-adik mencermati kan pers saat ini masuk dalam sebuah industri televisi khususnya, di mana di situ juga boleh dibilang kalau kita mau jujur tidak juga murni dari hal-hal yang bersifat komersialisasi, independensi, netralitas dan sebagainya. Apalagi kalau kita tahu bahwa media saat ini juga ada beberapa, tidak semuanya, ada beberapa yang juga terafiliasi dengan partai politik. Nah, kita nggak usah sebut lah, banyak TV swasta yang kita tahu ini kok TV ini kok dekat dengan partai politik, berwarna merah, kuning, hijau, biru, pasti ada. Nah, kebetulan yang ada saat ini selain TV swasta, ada namanya Lembaga Penyiaran Publik, TVRI. Nah, TVRI itu dari awal berdirinya di tahun 1962, jauh dari TV swasta. Selain dia memiliki izin penyelenggaraan penyiaran, dia juga dituntut untuk netral, independen, tidak komersial. Nah, disitulah peran TVRI sebenarnya, atau peran lembaga penyiaran publik. Untuk kebijakan redaksional, media juga harus selaras dengan peraturan hukum yang berlaku, baik dalam hal konten maupun distribusi. Nah, bagaimana media massa bisa memastikan kebijakan internalnya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia? Jelas lah, kita kan selain ada kode etik jurnalistik, kita juga memegang norma-norma ya, norma-norma hukum, norma-norma masyarakat, norma-norma sosial dan sebagainya. Jadi ketika kita menyiarkan sesuatu itu, apalagi kita TVRI ini, TVRI kan ada RI-nya di belakang kita, Republik Indonesia. Kita harus mengawal itu, jadi nggak sembarangan. Jadi dari sudut pandang kode etik jurnalistik memenuhi, kemudian dari sudut pandang norma-norma hukum kita harus patuhi, norma-norma sosial, norma-norma masyarakat itu harus kita, norma-norma agama. Jadi itu termasuk ketika kita bicara etika dan estetika dalam penyiaran, itu semuanya harus tercakup di dalamnya. Jadi sangat-sangat apa ya istilahnya ya, kalau kita bicara media terutama TVRI dengan hukum, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus melakukan peliputan, penayangan, produksi program acara yang tidak boleh melanggar hukum. Seringkali media kan dihadapkan dengan ancaman hukum dari narasumber yang tidak puas, Pak. Lalu apa langkah strategis yang harus diambil
oleh perusahaan pers untuk melindungi hak mereka dalam konteks kebebasan berekspresi tanpa menyerah pada intimidasi. Oke, ini sangat teknis ya, karena kami tadi udah saya sampaikan kami dilindungi oleh undang-undang pers, atau kami ada dewan pers juga. Itu yang akan jadi kerja pers ini sebenarnya agak sulit untuk dibilang apa namanya ya, terlalu diintervensi. Pers memiliki kebebasan tersendiri, itu yang harus dipahami. Tetapi dia juga secara hukum harus mematuhi begitu loh, karena ada hal-hal yang ya tadi yang saya sebutkan, norma secara hukum dan sebagainya. Tapi kebebasan itu dijamin dalam undang-undang. Jadi ketika kami bersengketa, ada namanya dewan pers dan sebagainya, itu yang akan ibaratnya melindungi juga setiap pekerja insan pers, itu pekerja pers seperti itu. Berarti pers juga ada hak kebebasan, tapi juga ada batas-batasan tertentu ya? Betul, terutama kami kalau bicara lembaga penyiaran publik TVRI, kami punya peran yang lebih dibatasi, tidak sembarangan kan. Baik. Beda dengan media-media swasta mungkin. Jadi jarang sekali kalau Mas Mbak melihat TVRI kemudian menyiarkan berita-berita yang bersifat sensasional, yang hanya hoax, dan itu pantang buat kami. Beda dengan TV swasta, saya tidak menyebutkan Benar. Ya. TV ABC, tapi itu sangat berbeda. Mungkin cukup apa yang sudah kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sekian dari kami. Saya Muara Rizky. Saya Cornelia Ayu. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.